Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mendapatkan syafaat beliau besok di hari yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, beliau Ustadz Muslihin LC-MH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, walaupun kondisi cuaca seperti ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan ya, atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Jadi sebabnya apa saja? Apakah kita lalai dalam rukun, ataukah lupa berapa rakaat, atau mungkin kita bisa nambah rakaat ya, 4 rakaat jadi 5 rakaat langsung sujud sahwi. Nanti pasti akan dijelaskan lebih detail lagi oleh ustadz kita, guru kita, beliau Ustadz Muslihin LC-MH. Untuk itu silakan kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, di sesi yang kedua nanti boleh ya bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000, atau bisa langsung saja telepon di kami ya di 0246 746 352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LC-MH. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar Radio Gaul, pemirsa TV-ku, dan semuanya pendengar dan pemirsa entah melalui apa saja, alhamdulillah kita masih di acara rutinan setiap sore Sabtu, yaitu kajian fikih kontemporer, dan kita masih saling sapa kembali. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya senantiasa dipenuhi rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sujud sahwi, atau sebab-sebab yang memunculkan atau disunahkannya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu adalah apa? Sujud itu seperti halnya sujud ya, sujud. Nah, as-sahwi itu adalah apa? Yaitu dari kata as-sahwi, yaitu artinya adalah lupa. Nah, sehingga ketika digabungkan sujud sahwi, yaitu sebenarnya secara tekstualnya, secara lafdiyahnya, yaitu sujud karena lupa. Itu adalah namanya sujud sahwi. Nah, di antara tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah jabrul kholal, yaitu
melengkapi apa yang kurang dari sholatnya. Nah, makanya ada sebab-sebab tertentu yang di situ akan disunnahkan, yaitu sujud sahwi. Nah, kalau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita tarik ke luar dulu daripada pembahasan, bahwa dalam sholat itu ada beberapa sujud. Sujud diantaranya yaitu sujud yang wajib, yaitu rukunnya sholat. Yaitu ada 2 sujud. Sujud itu adalah sujud yang wajib dan harus dikerjakan. Ada 2 sujud yang itu disunahkan di dalam sholat, yang selain daripada rukun. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah sujud yang rukun, yang wajib. Yang kedua yaitu sujud tilawah. Jadi ada sujud tilawah itu disunahkan juga ketika sholat, yaitu di saat seseorang atau imam atau orang yang sholat sendirian, yaitu mendengarkan atau membaca ayat yang di situ terdapat ayatus sajdah. Ada sajdahnya yang jumlahnya ada 14 kalau yang kita kenal dalam mushafnya kita, ada 14 tempat. Nah, jadi misalnya ada seorang imam membaca surat Iqra, terus fasjud waqtarib, maka disunnahkan sujud tilawah, dan sujudnya ini hanya sekali saja. Nah, hanya sekali sujud, terus selesai. Tidak sebagaimana sujud yang rukun tadi, yang rukun yaitu 2 kali sujudan. Terus ada yang sunnah juga, yaitu tadi sujud rukun 2 sujudan. Ada yaitu yang sunnah yang kedua tadi, yaitu sujud tilawah. Jadi sujud tilawah bagi siapa? Bagi imam atau bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendirian. Misalnya pakai ayat sajdah, terus disunnahkan yaitu sujud sekali. Nah, yang ketiga yaitu sujud sahwi. Sujud karena ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena lupa, karena sesuai dengan lafadznya, karena lupa. Nah, sujudnya ini hukumnya sunnah. Tempatnya di mana? Tempatnya yaitu setelah tasyahud, setelah membaca tahiyat at-tahiyatu sampai selesai, sebelum salam. Nah, sebelum salam. Bagi siapa kesunahannya? Yaitu bagi imam dan juga yang sholat sendirian. Bagi imam dan yang sholat sendirian. Kenapa tidak disebutkan makmum? Karena apa? Karena makmum itu hukumnya bersujud itu wajib jika imamnya sujud. Jika imamnya tidak sujud, tidak boleh sujud. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan sebagai sunnah. Seperti halnya sujud tilawah tadi, bahwa ketika imamnya kok fasjud waqtarib misalnya ya, terus akhirnya imamnya sujud, makmum wajib ikut bersujud. Nah, makmum wajib ikut bersujud. Nah, kok misalnya imamnya tidak sujud walaupun membaca Iqra ya misalnya, terus fasjud waqtarib terus langsung rukuk misalnya, ya makmum juga tidak diperbolehkan melakukan sujud. Nah, di situ. Jadi hukumnya wajib kalau bagi makmum. Makanya saya katakan bagi imam dan juga orang yang sholat sendirian. Imamun wa munfaridun, orang yang sholat sendirian. Kembali kepada pembahasan sujud sahwi, bahwa tadi hukumnya adalah sunnah. Tempatnya kapan? Tempatnya adalah sebelum salam, setelah membaca tahiyat dan sebelum salam. Nah, sujudnya itu ada berapa? Kalau tadi sujud tilawah ada 1 sujudan, kalau sujud sahwi itu ada 2 kali sujud. Jadi sebagaimana atau seperti halnya sujud rukun 2 kali. Jadi Allahu Akbar, sujud sekali, terus duduk lagi, sujud sekali lagi, terus duduk lagi, baru salam. Nah, itu sujud sahwi. Mungkin ada sujud yang keempat, yaitu sujud apa? Sujud nambahi dewi, misalnya lali kan misalnya, nggak tahu. Nah, itu ada sujud dalam sholat, yaitu ada 3, yaitu ada sujud rukun, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi. Nah, apa yang menjadikan atau apa yang menjadi faktor-faktor penyebab disunahkannya yaitu sujud sahwi? Kalau dalam kitab Safinatun Najah ini kitab kecil ya, yaitu ada 4.
al awalu tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Kalau di kitab yang besar misalnya seperti halnya kitab Ianatul Thalibin atau apa, mungkin dijadikan sebagai 5, yaitu meninggalkan sebagian daripada sunnah-sunnah abadnya sholat. Jadi dalam sholat itu dibagi lagi, tadi sujud ya, sekarang dibagi lagi. Ada yang itu rukun, entah itu rukunnya itu qauli atau fi'li, entah itu Fatihah atau rukun itu sujud, rukuk dan sebagainya. Yang kedua ada yaitu sunnah. Sunnah itu ada 2. Yang pertama sunnah abad. Nah, sunnah abad kenapa disebut abad? Karena hampir sebagaimana seperti halnya bagian daripada sholat. Ba'dun min abadis sholat. Jadi seperti bagian daripada sholat. Yang di situ hukumnya memang sunnah, tapi sangat-sangat dilakukan. Yaitu contohnya apa? Sunnah abadnya sholat ada 7 ya. Yang terkumpul dalam yaitu tahiyat awal. Ketika dapat 2 rakaat, hukumnya melakukan tahiyat awal itu sebenarnya sunnah. Dan juga kunut. Ada 7, kok bisa ada 7 padahal ada 2, sekaligus bacaannya dan juga berdirinya dan juga duduknya. Jadi tahiyat awal sunnah, duduknya juga sunnah. Terus belum lagi nanti baca sholawatnya di dalamnya sunnah, bacaannya dari at-tahiyatul mubarakatuh sampai sebelum sholat juga sunnah dan sebagainya. Itu ketika meninggalkan sebagian daripada sunnah-sunnah abadnya sholat, itu disunnahkan sujud sahwi. Contoh misalnya, seseorang ketika sholat sudah dapat 2 rakaat, terus dia berdiri, langsung berdiri. Maka ketika dia kan lupa tidak tasyahud awal, tidak tahiyat awal, maka tidak boleh kembali lagi. Karena apa? Hukumnya tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Nanti bagaimana? Nanti disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Nah ini biasanya kalau kita kan keyakinannya seakan-akan wajib ya, sehingga apa? Ketika lupa sudah berdiri padahal ini sudah berdiri, terus kembali lagi. Nah, apakah boleh kembali lagi, Ustadz? Boleh, asalkan belum sampai berdiri. Belum sampai berdiri. Kalau dia masih di rakaat kedua belum tahiyat awal, terus dia mau berdiri baru bungkuk, terus lupa, oh iya saya belum tahiyat awal. Baru 75%. Ya, kembali maka masih boleh. Selama tidak ngadeg jejek ya, tidak berdiri tegak, atau bahkan ada yang mengatakan selama tidak belum bisa membaca Fatihah, mungkin berdirinya sambil bungkuk atau gimana bagi orang yang bungkuk ya. Maka ya tidak boleh kembali karena ini hukumnya sunnah. Nah, ini sunnah abad. Sunnah abad yang nantinya disunnahkan yaitu sujud sahwi. Sebagaimana ketika seseorang meninggalkan kunut. Meninggalkan kunut ini. Ketika dia sudah berada di rakaat kedua di sholat subuh, terus akhirnya dia lupa tidak kunut, kok sampai ke sujud, maka tidak boleh kembali. Maka nanti disunnahkan yaitu sujud sahwi. Atau bahkan di sini dikatakan yakinan walau amdan. Ini walaupun itu dia meninggalkannya dengan sengaja ini. Makanya tadi saya murajaah kembali tuh, oh gini ternyata ya. Ya akhirnya tidak sahwi lagi ini. Ini sengaja pun disunahkan sujud sahwi walau amdan. Tarku ba'din ay wahidin yakinan walau amdan. Nah, ini dalam kitab-kitab juga seperti itu. Meninggalkan secara sengaja, misal tidak kunut secara sengaja, sengaja tidak kunut, itu juga disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Meninggalkan tasyahud awal tadi di rakaat kedua secara sengaja, itu juga disunnahkan sujud sahwi. Makanya dari tadi itu saya mencari kenapa kok masih disebut sahwi gitu. Harusnya kan sujud sujudul jabri gitu ya. Sujud melengkapi gitu. Karena kan dia sengaja meninggalkan. Kalau lupa kan Iya, masih betul. dikatakan sujud sahwi. Iya. Dan jawabannya belum ketemu saya. Kenapa kok masih disebut sujud sahwi padahal dia kan
sengaja meninggalkan tahiyat awal atau qunut. Terus yang selanjutnya adalah au ba'dil ba'dhi, atau meninggalkan sebagian daripada sebagiannya sunnah ab'ad. Tadi dikatakan sunnah ab'ad ada 7, yaitu tasyahud awal dan bacaan-bacaannya, kunut dan bacaan-bacaannya. Kok ada seseorang meninggalkan sebagian saja daripada tasyahud awal? Contoh misalnya dia at-tahiyat, dia sudah duduk tapi bacanya tidak komplit, entah lupa atau memang sengaja tidak komplit ya, mungkin meninggalkan at-tahiyatulnya, mungkin itu masih tetap disunnahkan sujud sahwi. Nah ini memang karena kita mungkin jarang, semoga ini menjadi keterangan yang lebih jelas. Betul. Karena mungkin baru jarang mendengarkan dan sebagainya, jarang mendengar hukumnya atau bagaimana dan sebagainya. Contoh misalnya kunut secara doa yang kewarid dari Rasulullah, itu ya Allah mahdini fi man hadait. Kok ada orang meninggalkan Allah mahdini fi man hadait satu potong ini, atau wa'afini fi man afait satu potongan ini, itu disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini. Jadi ini au ba'dil ba'di, meninggalkan sebagian daripada sebagiannya sujud sahwi, atau sebagian daripada bagiannya sujud sahwi, bagiannya sunnah ab'ad itu sendiri. Nah, tadi bagiannya sunnah ab'ad itu yang pertama ini, yaitu meninggalkan sunnah ab'ad atau sebagian dari bagiannya sunnah ab'ad. Sedikit saja meninggalkan, entah itu meninggalkannya karena lupa atau meninggalkan karena sengaja, walaupun karena sengaja. Yang kedua adalah apa? Disunnahkan sujud sahwi. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan sesuatu yang ketika sengaja itu batal, tapi kalau lupa itu tidak batal. Jika memang dilakukannya karena lupa. Jika memang dilakukannya karena lupa. Contoh sebagaimana misalnya adalah qalili kalamin, ini ada sedikit omongan. Kebetulan dia sholat lupa ngomong sesuatu, entah mungkin berdoa sesuatu pas dia posisi dalam keadaan sholat. Sedikit, tapi kalau banyak kan membatalkan sholat. Atau wa'aklin misalnya, sedikit malah dalam keadaan sholat lupa malah ngunyah apa misalnya, atau makan apa misalnya, tapi sedikit terus dilepeh kembali. Nah itu disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Kayak seperti halnya tadi ya, keceplosan omongan apa, marhaba misalnya, kalau orang bahasa Arab kan marhaba, atau syukron misalnya ya, syukron. Pas lagi ngelamun biasanya. Iya, pas lagi ngelamun. Satu atau dua kata, maksimal adalah 6 kata kalau dalam sholat yang membatalkan sholat ya. Itu disunahkan sujud sahwi. Wa ziyadati rak'atin wa mithluhu salamun nasyan fi ghairi mahallihi, atau salam di selain tempatnya. Salam lupa, dikira moro-moro salam dewi karena ngelamun misalnya ya, maka itu disunahkan sujud sahwi. Atau seperti halnya memperpanjang yang itu rukunnya adalah pendek. Contoh seperti halnya i'tidal, itu nggak boleh lama-lama. Duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama, karena itu rukun, tapi rukun qasir, rukun yang pendek. Yang boleh dipanjangkan dalam sholat itu adalah ruko, dua sujud. Boleh pakai doa apa saja, doa nubuat, doa apa, surat Al-Baqarah kamu baca apa, boleh saat sujud sholat. Loh, walaupun lebih panjang dari sujud-sujud sebelumnya Ustaz, walaupun lebih panjang. Misalnya panjenengan sholat 4 rakaat, di rakaat keempat sujudnya setengah jam, monggo. Dan itu boleh, dan itu juga disunahkan, dianjurkan. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, yaitu saat sujud. Maka pas ketika sujud boleh memperpanjang. Cuman kalau duduk di antara dua sujud tidak boleh. Makanya terkadang pas ketika saya jadi makmum agak ragu, ini imam suwen malah duduk di antara dua sujud ini. Harusnya diperpanjang sujudnya gitu.
mungkin karena ambayin atau apa ya, atau mungkin karena perutnya sakit atau gimana ya, secara husnudonnya ya. Jadi yang boleh diperpanjang itu adalah ruku, sujud. Kalau i'tidal, kalau duduk di antara dua sujud itu rukun tapi pendek. Nah, cuman kok dia kok ngelamun sampai lupa, sampai ternyata sampai panjang. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Jadi ada banyak sebab-sebab sujud sahwi itu. Jadi 4 itu dari kata-katanya, cuman secara contohnya itu ada banyak dalam sholat. Terus yang nomor 3 dari kesunahan sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi adalah apa? Jadi yang nomor 2 tadi adalah melakukan sesuatu yang ketika sengaja itu membatalkan sholat, yang ketika lupa itu tidak membatalkan sholat. Jika memang melakukannya karena lupa, itu disunahkan sujud sahwi. Sebagaimana ketika orang berbicara saat sholat, ketika lupa kok ngomongnya sedikit, itu disunahkan sujud sahwi. Makan sedikit disunahkan sujud sahwi, lupa. Terus ngelamun saat i'tidal atau ngelamun saat duduk di antara dua sujud sampai akhirnya memperpanjang, maka disunahkan sujud sahwi. Contohnya banyak. Yang nomor 3 dari sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi adalah apa? Nakluruk min qawliyin ila ghairi mahallihi, yaitu memindah rukun qauli di selain tempatnya. Contohnya adalah apa? Contohnya ketika ada orang sudah membaca Fatihah, terus di dalam ruku tadi berdiri dia sudah membaca Fatihah. Di dalam ketika ruku dia itu sengaja apa? Membaca Fatihah ulang. Atau lupa atau sengaja. Ini tidak apa-apa. Lupa atau sengaja membaca Fatihah ulang di saat ruku atau di saat sujud, karena tadi ya, wah saya pengen sujudnya lama, sujudnya lama ya maca Fatihah sa'al Baqarah misalnya. Nah itu kan membaca Fatihah ulang itu, padahal Fatihahnya sudah dibaca di saat berdiri. Itu namanya memindah rukun qauli, memindah kewajiban yang berupa ucapan, yaitu Fatihah, tahiyat, salam, takbir, Allahu Akbar, itu di selain tempatnya. Nah ini memang kalau dalam dulu ketika nyantri ini menjadi perdebatan. Debatnya begini. Ketika seseorang sudah membaca Fatihah saat berdiri, di saat ruku itu namanya ya bukan Fatihah lagi, bukan memindah tapi mengulang, iadah gitu. Kalau mindah ya mindah, di awal tidak membaca, ketika berdiri, ketika ruku berdiri membaca. Tapi namanya seperti itu, namanya Fatihah kan harus di saat berdiri, kan membatalkan sholat. Nah, memang ini istilahnya naklun itu ya, memang naklun memindah sekaligus membaca di saat tempatnya. Itu. Jadi memang seperti itu ya. Tapi memang kan lafadznya ulama naklun, memindah, naklu ruknin. Saya ulangi, yang nomor 3 adalah apa? Yaitu memindah rukun yang berupa ucapan. Contoh misalnya sudah takbir, saat ruku juga takbir lagi, sama seperti halnya takbir di awal niatnya. Nah, pas ketika takbir awal atau salam, padahal nanti juga salam juga. Pas ketika sujud salam misalnya, atau baca Fatihah ulang, nah, maka itu disunahkan sujud sahwi. Banyak sebenarnya contohnya berarti ya. Yang nomor 4 daripada kesunahan sujud sahwi yaitu apa? Iko uruknin fi'lin ma'ahtimali ziyadah, yaitu mendatangi rukun secara gerakan besertaan dengan kemungkinan tambah. Contohnya adalah apa? Ketika ada seseorang ragu apakah sudah di rakaat keempat atau rakaat ketiga atau keempat, akhirnya kan dia menambah lagi, karena kaedahnya dalam kaedah usul fikih al yaqinu la yuzalu bisyakki, yaitu ketika seseorang ragu apakah 3 atau 4 berarti 3 yang diambil, karena 3 yang paling yakin, yang 4 adalah ragu. Atau sudah 4 atau ini sudah 4 atau lebih ya, akhirnya harus ngambil yang 4. Nah, sudah 4 atau
lebih. Kalau nambah lagi berarti kan 5. Nah, dan sebagainya. Maka contoh yang disunahkan sujud sahwi di sini adalah ketika dia 3 atau 4. Ternyata akhirnya dia ngambil 3. Setelah ngambil 3 kan nambah 1 rakaat. Setelah nambah 1 rakaat berdiri lagi, Allahu Akbar, baca Fatihah sampai di tahiyat akhir, sampai diduduk lagi, sudah nambah 1 rakaat. Ternyata ingat, oh iya kan tadi saya sudah 4 rakaat. Kan tapi kan kaedahnya mengatakan harus ngambil yang 3, harus nambah 1. Nah, padahal sudah 4 rakaat, berarti sholatnya ini kan berarti jadinya 5 rakaat. Nah, maka keadaan seperti ini tuh disunahkan sujud sahwi di akhir, yaitu mendatangi rukun fi'li dengan beserta ada kemungkinan tambah. Jadi dia mendatangi rukun fi'li, melakukan rakaat tadi yang kelima ini tadi, dan bayangannya masih bertambah. Iki tenan apa ora ya? Iki tenan pernah. Itu disunahkan sujud sahwi. Beda kalau kasusnya begini. Dia 3 atau 4. Setelah berdiri ternyata ingat bahwa memang ini benar 3. Oh iya ini benar 3. Wow. Maka kan belum sampai ihtimalu ziyadah. Ya memang ihtimalu ziyadah, tapi memang masih langsung ingat keyakinan bahwa ini adalah memang benar 3. Tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi contohnya di sini hanya ada 4. Hanya ada di pas 4 tadi ya. Hanya pada pas ingat di 4 rakaat tadi. Bi an syakka fi rakaatin minar rubaiyah. Hal sholaita salasan wa hadhihi allati uridul ityanu biha rabi'ah am arba'atan wa hiya khamisah. Fa bana 'alal yakin fi rakaatin. Nah ini. Jadi contohnya tadi disunnahkan sujud sahwi yang keempat, yaitu ketika mendatangi satu rukun yang di situ kemungkinan bertambah. Contohnya tadi ketika seseorang ragu apakah ini rakaat ketiga atau keempat, akhirnya nambah lagi 1 rakaat. Setelah nambah 1 rakaat ternyata tadi itu sudah 4 rakaat. Berarti kan dia sholat dalam keadaan 5 rakaat. Itu disunahkan sujud sahwi. Jadi dalam sujud sahwi ini ada contoh banyak sebenarnya, cuman hanya diringkas jadi 4. Secara umum ada banyak. Yang tadi yaitu lupa. Yang paling jelas kita biasanya jalankan adalah apa? Lupa tasyahud awal, tidak melakukan tasyahud awal, atau tidak melakukan kunut. Sebenarnya ada lagi tambahan lagi, yaitu walaupun tidak tasyahud awal atau tidak kunut dengan sengaja, itu sebenarnya disunahkan sujud sahwi. Atau meninggalkan sedikit daripada bagian daripada tasyahud awal atau kunut. Kunut doa yang terwarid dari Kanjeng Nabi itu disunahkan juga sujud sahwi. Yang nomor 2 adalah apa? Yang nomor 2 tadi yaitu melakukan sesuatu yang ketika sengaja itu batal, ketika lupa tidak batal, dan dilakukan dalam keadaan lupa. Contohnya berkata secara keceplosan omongan, atau makan dengan keadaan lupa sedikit-sedikit semua ya, atau memperpanjang rukun yang itu adalah pendek, i'tidal, dan duduk di antara 2 sujud, itu juga nanti disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga adalah memindah rukun qauli. Jadi Fatihahnya seperti halnya diulang ya, dipindah di ruku, di sujud, dan sebagainya. Yang nomor 4 yaitu dia ragu 3 atau 4 rakaat, terus akhirnya nambah 1 rakaat. Setelah nambah 1 rakaat ternyata itu adalah sudah 4 rakaat, sehingga dia sholatnya 5 rakaat, maka disunahkan sujud sahwi. Sebenarnya ada yang lain lagi, yaitu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah lupa. Lupanya itu bukan karena diganggu setan, bukan, karena memang ini mengajarkan kepada umatnya. Pernah sholat 2 rakaat zuhur. Setelah 2 rakaat salam. Terus setelah salam keluar dari batas masjid. Terus akhirnya sahabat ini pada kuaget. Bukan hanya 1-2, itu sampai sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu juga kaget dan tidak berani bertanya kepada Rasulullah, saking wibawanya, saking takdimnya ya.
inilah para sahabat ya, saking takzimnya itu nggak berani bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya ada sahabat yang bernama Dzul-Yadain, Dzul Yadain. Iya, Dzul Yadain, betul. Yang julukannya yang mempunyai dua tangan, Dzul Yadain. Akhirnya bertanya kepada Rasulullah, memberanikan diri, ya Rasulullah, ini sholatnya itu diringkes, ini sholatnya ada perubahan atau memang panjenengan lupa? Ini sholatnya yang duhurnya aslinya 4 jadi 2 atau karena panjenengan lupa? Nah itu ditanya seperti itu. Lah emang kenapa lo? Panjenengan sholat itu 2 rakaat selesai ini. Langsung Rasulullah kembali ke tempat semula, nambah 2 rakaat dan sebelum salam itu sujud sahwi. Jadi ada tambahan yang kelima mungkin, yaitu apa? Ketika lupa, ada seseorang biasanya bersalami imam kan lali ya. Iya. Kurang nambah 1 rakaat itu biasanya atau 2 rakaat. Dia makmum masbuk malah sudah ikut salam duluan gitu. Nah, itu diantara kelupaan. Cuman kalau lupa masih dalam posisi makmum itu ditanggung imam. Iya. Itu ditanggung imam. Nah, ini kalau sendirian misalnya lupa wis salam, berarti kan sudah salam ternyata rakaatnya baru 3. Akhirnya kan nambah 1. Nah, itu disunahkan sujud sahwi. Seperti itu tambahannya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah ini penjelasan yang sangat luar biasa ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Dan nanti panjenengan semua para pendengar dan pemirsa yang mau bertanya ya, ini sudah masuk ke sesi 2. Silakan bisa melalui 0821 336 70.000 atau langsung saja via telepon 0246 746 352. Tapi sebelum kita lanjut pemirsa, para pendengar setia Radio Dais, kita akan rehat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Masih di ruang dengar Anda kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, masih di kajian sore kali ini ya bersama dengan guru kita Ustadz Muslihin LCMA.
Oke, silakan kaum muslimin yang ingin bertanya ya di 0821 336 70.000. Ini Ustadz kayaknya sudah ada yang bertanya ini para pendengar ini. Dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukum wudhu dengan spare saat haji karena jauh tempat wudhunya? Terima kasih Ustadz. Dari Ibu siapa tadi ya? Ini enggak ada. Dari Ibu sebentar Ustadz, Trisni ya. Dari Pedurungan, monggo. Iya, memang kalau menghukumi sesuatu itu harus tahu secara aslinya ya. Iya. Ini kan ada beberapa kemungkinan pertama spray ini atau yang botol kecil mereknya spray atau spire. Nah itu kan memang ada yang kecil atau memang yang besar misalnya. Iya. Itu ada kecil atau ada yang besar. Nah, atau mungkin kalau kita namanya orang bertanya ya, kita kan nggak tahu ini keasliannya. Kalau misalnya botolnya kecil kan, yang dalam video yang viral dari seorang ustadz kan segini saja. Ada mungkin misalnya besar. Cuman kalau kita hukumnya yang ditanyakan itu yang kecil ini tadi, kita fokus misalnya di sini. Kalau yang besar, yang kedua begini, isinya itu air atau memang isinya minyak? Namanya spray atau spire kan botol minyak. Nah itu isinya walaupun benar air, cuman itu berbau wangi atau tidak? Kan yang pertanyaan kedua ini seperti itu. Iya, betul. Nah, jadi kita mau menjawab yang gimana ini? Yang pertama yang begini dulu. Kalau memang itu berbau dan itu memang minyak wangi, ada baunya minyak parfum atau pewangi pewangi pakaian dan sebagainya, itu adalah tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena syaratnya orang yang berwudu itu yang pertama adalah dengan ma'un mutlakun, air yang mutlak, yaitu apa? Yang tanpa koyit, yang tanpa embel-embel. Kalau seseorang berwudu dengan air misalnya, walaupun suci tapi air teh, walaupun suci tapi air Fanta, walaupun suci tapi air Sprite. Nah, Sprite botol itu, mungkin ini air Sprite mungkin, minum mungkin. Itu tidak diperbolehkan, karena walaupun itu suci boleh diminum tapi tidak ghairu mutahhirin, tidak mensucikan. Betul. Jadi yang pertama syaratnya itu sudah cacat. Syarat pertama yaitu pakai air yang ma'un tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah, kalau yang tadi, yang kedua, misalnya isinya botol spray itu air yang normal, yaitu air biasa, tanpa pewangi tadi ya. Pewangi. Kalau pewangi tadi kita sudah jawab tidak sah, tidak boleh. Tanpa pewangi, maka bolehkah wudunya dengan pakai di situ, sedangkan posisi dalam keadaan tawaf dan jauh tempat wudunya. Nah, maka kita akan membahas ketika yang kita tahu bahwa botolnya hanya segini ya, nggak ada satu kilan ya, hanya segini. Segini. Kita fokus di sini dulu. Kalau misalnya botolnya yang besar segini misalnya, ya itu berarti memang gorong ciduk tapi dilebok ke botol. Jadi ya beda lagi ini. Ini yang kita tahu botolnya hanya segini. Maka bagaimana hukumnya? Kalau dalam perintah dalam Al-Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Orang beriman, ketika kalian mau bergegas untuk sholat maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wamsahu, selanjutnya sampai di ayat wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Di sini harus kita amati ada dua kata. Faghsilu pakai kata ghuslun. Wamsahu pakai kata imsah. Mashun. Nah, ini ada kata ghuslun sama mashun. Kalau kita wudhu pakai spray yang botolnya hanya segini,
yang atau apalagi yang dipraktekkan dalam mungkin yang viral dalam video di TikTok dan sebagainya, itu kesalahannya di sini ketika dia hanya menyemprotkan saja, terus diusapkan ke wajah, itu namanya mengusap. Betul. Bukan membasuh. Bukan membasuh. Membasuh itu adalah paling tidak airnya mengalir. Airnya mengalir di tangan terus dibasuhkan ke wajah, atau airnya mengalir di wajah, semprot gitu ya, disemprotkan terus diusap. baru diratakan. Diratakan. Itu yang sah. Kalau hanya disemprotkan sekali, 2 kali terus diratakan, itu namanya mengusap. Karena apa? Sing penting teles. Itu namanya maskon. Cuman kalau dalam redaksi Al-Qur'an itu fagsilu. Kata-katanya pakai ghuslun, kata-katanya maka basuhlah. Basuh harus netes itu ya. Harus netes, yaitu boleh misalnya pakai botol air putih dimasukkan ke spray tersebut, asalkan bisa nyemprotnya itu secara bisa bisa mengalir di wajahnya sehingga diratakan. Begitu juga tangan. Baru kalau kepala, baru kalau mengusap rambut boleh hanya sekali saja spread. Yang penting basah soalnya. Nah, baru langsung kaki. Kaki juga demikian. Igsilu pakai kata ghuslun. Maka ya harus air yang mengalir di kaki. Tidak boleh hanya yang penting basah. Kalau yang penting basah namanya maskon. Nah, kalau menetapi syarat ini maka ya boleh sah. Kalau tidak menetapi maka wudhunya tidak sah. Sedangkan yang kita lihat dalam video yang beredar itu adalah hanya kita mengatakan hanya maskon, mengusap saja itu. Yang penting teles, sehingga ya tidak bisa dibuat acuan, tidak bisa dipukul. Betul. Kalau misalnya bisa merubah, oke Ustadz, saya tidak seperti halnya di video yang viral, tapi saya akan memperbanyak, berarti botol spraynya diperbesar sehingga ya paling tidak mengalir di wajah baru diratakan, mengalir di tangan baru diratakan. Ya sah, monggo saja. Nah, berarti permasalahannya di mana Ustadz? Apakah Ustadz benci sama Ustadz yang viral di video TikTok? Tidak benci, cuma hanya meluruskan. Kalau asalkan panjenengan misalnya botolnya dipergesar sedikit misalnya, atau misalnya ya mohon maaf pakai botol yang demikian misalnya, ini botol minum ini ya, ini yang Pak 8 mili itu. Ini berapa ini? 8 mili, iya mungkin ya ini 330 mili. Iya, ya 300 milinan ya. Pas ketika umrah atau haji tidak memberatkan ya. Asalkan ketika wudhu ya tadi airnya itu agak banyak sehingga di wajah juga sebagaimana membasuh. Nah, ini cukup mungkin di segini. Betul. Soalnya yang dipraktekkan di video yang viral itu botolnya separuh, sepertiga. Botol kayak minyak gitu, botol kayak minyak segini. Ya Allah. Nah, Iya. Sehingga kita katakan tidak sah. Kalau yang mungkin botol yang 330 mili seperti ini dan bisa dengan cara wudhunya menghindari mustakmal ya pastinya, ya itu berarti sah-sah saja. Karena asalkan membasuh dan mengusap itu bisa terpenuhi. Betul. Oke, itu tadi ya Bu Trisni. Jadi juga disimpulkan tadi oleh Ustadz Muslimin. Mungkin Bu Trisni sudah paham ya antara boleh atau tidak, mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail oleh guru kita. Oke, Ustadz, kita kembali ke tema Ustadz. Tadi adalah tentang sujud sahwi. Kalau semisal sujud sahwi itu lupa dilaksanakan, dia ingatnya ketika sudah salam, apakah sah sholatnya ataukah harus melaksanakan sujud sahwi sesudah salam? Ya. Nah, jadi kita yaitu tadi ya, bahwa sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Betul. Acuannya harus sunnah itu mungkin.
Ustaz. Maka bagaimana ketika seseorang kok sudah salam, maka ya tidak boleh kembali ke sujud sahwi. Karena salam itu sudah wajib, sudah rukunnya sholat. Sudah selesai sudah rukunnya. meninggalkan sunnah ya sudah. Kecuali dia seorang makmum. Tadi ini ya, berarti kasusnya adalah dia seorang imam atau orang yang sholat sendiri. Yang dia disunnahkan sujud sahwi akan tetapi lupa terus langsung salam, maka tidak boleh kembali. Tidak boleh kembali. Ini permasalahannya yang kedua adalah begini. Dia seorang makmum, imamnya sujud sahwi. Terus dia lupa langsung salam. Padahal imamnya sujud sahwi. Maka bagaimana? Maka wajib kembali dan ikut sujud sebagaimana imam di saat itu sujud. Itu. Jadi memang hukumnya kalau dalam perimaman dan permakmuman di sisi lain berat sedikit, di sisi lain ringan sedikit. Berat sedikitnya adalah apa? Atau ringan sedikitnya adalah apa? Hukumnya makmum masbuk. Gak perlu baca Fatihah, ditanggung karena Iya. itu kan ringan. Cuman di lain sisi harus ikut imam. Imamnya aneh-aneh, makmum juga aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh, tahu-tahu imamnya sujud tilawah. Misalnya apalagi yang paling aneh ini, imam itu harusnya cerdas ya, harus cerdas, harus faqih. Sholat duhur kan nggak ada anunya, bacaannya ya, sir diam. Tahu-tahu dia sujud, kan imam makmumnya repot semua ini. Tendiang pengguri malah sebagainya. Tapi ya tetap bagi makmum wajib mengikuti imam. Disitulah memang yang antara berat dan tidak beratnya. Jadi kalau hukumnya bagi seorang makmum kok imamnya sujud kok dia lupa salam, maka wajib kembali ikut sujud bersama imam. Nanti salam lagi. Cuman kalau dia sholat sendirian atau sholat menjadi imam, kok belum disunahkan sujud sahwi, misalnya meninggalkan tadi ya banyak tadi ya, kok terus dia salam tanpa sujud sahwi, maka tidak boleh hukumnya ya, tidak boleh kembali sujud sahwi. Jika kembali aliman wa amidan, jadi sengaja dan tahu hukumnya, maka batalnya sholatnya. Jadi batalnya sholat itu adalah ketika aliman dan amidan. Dan aliman sengaja dan tahu hukumnya. Kalau tidak tahu hukumnya ya gimana lagi. Makanya pernah saya ada potongan video saya juga ya tentang orang yang makmum masbuk, verifikasi ya. Makmum masbuk itu yang penting adalah mengikuti rukuknya imam. Kok ada orang kok tidak tahu? Ya harusnya sebenarnya harus tahu ya sebenarnya. Kok tidak tahu, terus dia malah nggak mengikuti, malah mimbo-mimbo atau malah sok-sokan baca Fatihah, akhirnya ketinggalan rukuknya imam, ya tetap harus menambah satu rakaat. Itu tentang penjelasan di luar termaya tadi. Bahwa bagi imam dan orang yang sholat sendirian kok lupa dan salam tidak boleh kembali ke sujud. Jika dia kembali ke sujud dalam keadaan tahu dan sengaja, maka batal sholatnya. Bagi makmum wajib karena mengikuti imam. Kalau imamnya sujud sahwi kok dia lupa terus salam, dikironi imamnya salam ya, maka wajib mengikuti imam. Berarti tadi lebih baik ya memang nggak usah melaksanakan sujud sahwi. Berarti sholatnya sah. Sholatnya sah karena sujud sahwinya itu hukumnya sunnah. Sebagaimana dia misalnya tidak tasyahud awal saja sah, tidak kunut sah, tidak kunut saja itu ya sah, karena hanya sunnah. Oke Ustadz. Lagi Ustadz, kalau semisal kurang rokaatnya, setelah salam baru tahu, apakah kita harus menambah satu rokaat tadi, dan rokaat tadi dia ingatnya ada di rokaat yang kedua, apakah menambahnya itu di rokaat yang posisi kedua, yaitu mungkin kan harus ada bacaannya juga, bacaan mungkin komplit mungkin antara Fatihah dan surat pendek, apakah harus seperti itu ataukah ya hanya memenuhi syarat Fatihah saja langsung?
menambal itu rakaat itu gimana Ustaz? Jadi ini kasusnya mungkin melebar banyak ya, yaitu ada orang sudah salam, terus ingat kurang 1 rakaat. Iya. Ingat kurang 1 rakaat. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya ya langsung berdiri kembali ke sholat, berdiri, nambah 1 rakaat. Itu sebagaimana juga kasusnya ketika menjadi makmum masbuk, baru 3 terus akhirnya lupa, malah ikut salam sama imam, langsung berdiri. Walaupun berbicara entah sedikit atau bergerak ikut salaman kiri kanan, asalkan tidak lama, tidak panjang, tetap berdiri langsung. Atau apalagi ada temennya yang mengingatkan, loh kan kamu rakaatnya kurang, jangan kok malah ketawa, guyu, waduh iya. Enggak, harusnya langsung berdiri nambah 1 rakaat. Karena diingatkan baik-baik malah ikut guyu, malah guyu kecekakan. Harusnya itu ya berdiri nambah 1 rakaat. Itu kalau kurang 1 rakaat. Kalau ada orang sudah salam terus ingat bahwa belum rukuk, kasusnya beda. Kasusnya beda. Kalau kurang 1 rakaat, walaupun rakaat kedua, ketiga tapi kurang jumlah rakaatnya, ya nambah 1 rakaat. Ada orang sudah salam, terus lupa bahwa di rakaat kedua ini, rakaat kedua sujudnya baru sekali. Jadi Allah Akbar, terus langsung duduk tahiyat awal. Di rakaat kedua ya, baru sujud pertama terus tahiyat awal, terus akhirnya sampailah dia di selanjutnya sampai di salam. Setelah salam ingat, loh aku mau sujudku baru sekali, baru 1 kali, terus tahiyat awal. Maka bagaimana hukumnya? Langsung kembali ke sujud, langsung kembali ke sujud, nggak usah berdiri lagi. Sujud kedua. Terus setelah itu apa? Setelah itu melanjutkan. Jadi rakaat yang tadi dilakukan tidak dianggap. Karena sholatnya itu rakaat ketiga, keempat itu nggak dianggap. Langsung kembali sujud, terus tahiyat awal, terus nambah 2 rakaat lagi. Karena dia meninggalkan rukun, setelah rukun itu tidak dianggap semuanya. Oke. Jadi menambahnya bukan hanya 1-2 rakaat. Penambahnya itu ya 2 rakaat setengah. 2 rakaat setengah. Jadi sujud lagi, terus tahiyat awal berdiri, nambah 2 rakaat. Karena dia yaitu meninggalkan rukunnya sholat. Betul, meninggalkan rukun sholat. Kalau meninggalkan 1 rakaat full, ya itu tadi enak, tinggal nambah 1 rakaat aja. Tinggal nambah 1 rakaat saja. Tapi kalau meninggalkannya rukunnya sholat, ini malah yang 2 atau rukun atau rakaat yang dilakukan setelahnya itu nggak dianggap. Langsung kembali di awal, langsung melanjutkan sebagaimana sholat yang dia sisanya tadi. Menambal sisanya tadi. Jadi ya itu contohnya itu tadi. Malah langsung nambah lagi 2 rakaat dan sebagainya. Oke. Lah tadi Ustadz, kalau semisal kita tadi sudah melakukan tambahan rakaat, apakah kita harus juga melaksanakan sujud sahwi? Ya ini berarti pembahasannya berlanjut ya. Iya. Ya, jadi kalau di yang 4 sujud sahwi ini kan tidak disebutkan. Karena yang disebutkan adalah menambah rakaat dan sebagainya. Tapi kalau kita ngambil mungkin yang kelima tadi di kitab Yana, atau yang kasusnya yang dialami oleh Rasulullah, lupa nambah 2 rakaat lagi, itu disunahkan sujud sahwi. Iya sunahnya. Kalau di empat yang disebutkan di kitab Safinah tidak ada. Iya. Itu nambah lagi mungkin itu tadi lupa dan sebagainya, terus lupa jumlah rakaat, terus nambah lagi. Ini kan sebagaimana ya kayak orang lupa jumlah rakaat dan sebagainya. Cuman sebenarnya kalau di sini tidak disunahkan kalau dalam kitab Safinah, kalau memang ada orang yaitu ragu apakah 3 atau 4. Setelah itu nambah. Setelah itu yakin bahwa itu 3. Belum sampai menambah rakaat dan sebagainya, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Iya. Oke. Kalau di kitab Safinah. Oke. Terima kasih Ustadz. Satu lagi pertanyaan Ustadz. Ini mungkin penting Ustadz. Apakah sujud sahwi itu hanya dilaksanakan atau dilakukan pada sholat fardu saja ataukah sholat sunnah juga? Ya,
di sholat sunnah itu kalau meninggalkan, karena masalahnya di yang di sunnah dan sebagainya itu ya identiknya di fardu. Iya, contoh misalnya kayak tahiyat awal, di misalnya lagi yaitu di kunut dan sebagainya. Kalau di sholat sunnah sebenarnya itu nggak perlu tahiyat awal pun, misalnya mau sholat witir. Nggak perlu dipisah ya, langsung nggak perlu tahiyat, langsung 3 rakaat 11 rakaat misalnya tanpa pemisah, berdiri rukuk sujud, dua sujud berdiri lagi, rukuk 2 sujud berdiri lagi tanpa tahiyat ya, itu boleh saja. Itu dalam sholat sunnah. Iya. Jadi tidak perlu memisah tahiyat awal, tahiyat sani, tahiyat salis, tahiyat arobi dan sebagainya. Itu dalam sholat sunnah. Baik. Maka ini difokuskan di sholat fardu. Nah, misalnya di sholat sunnah meninggal lupa jumlah rakaat, ya bisa saja baru 2 rakaat terus lupa. Loh, saya itu baru 1 rakaat atau 2 rakaat. Akhirnya nambah lagi. Setelah nambah lagi sebelum salam, oh iya kan tadi saya sudah 2, pertama baca Al-Kafirun, kedua baca Qul kok malah nambah lagi. Ya itu ya disunahkan sujud sahwi. Iya. Sujud sahwi. Kalau kasusnya seperti itu ya. Oke. Cuman secara hukum kan ini sholatnya sunnah, nambah kesunahan. Sunnah dan sunnah. Baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya di kajian sore kali ini yang berkaitan dengan sujud sahwi. Mudah-mudahan kita para pendengar dan pemirsa dimanapun ada berada yang mendengarkan dan yang melihat secara live ya di FB-nya Radio Dais, mudah-mudahan tambah ilmunya kita ya, dan berkah untuk kita, manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kajian sore kali menjadi kajian yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, minta doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amin. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.